Sayang, ini aku. Kenapa kau telepon? Sudah kubilang, kecuali kau setuju belikan rumah untuk adikku. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Sayang, bisakah kau transfer dulu 100 juta? Ibu kita di ICU, menunggu uang untuk menyelamatkan nyawanya. Uangmu sendiri apanya? Kau tahu sendiri, 580 juta mas kawin itu menghabiskan semua tabunganku selama bertahun-tahun. Setelah menikah, mobil dan rumah, semuanya sudah kuatasnamakan padamu. Penghasilanku setelah menikah juga kuserahkan padamu. Mana mungkin aku punya uang lagi? Tidak punya uang, itu semua uangku. Jangan harap kau bisa ambil sepeser pun. Baiklah, kalau begitu, uang yang kuserahkan setelah menikah, setidaknya ada 300-400 juta kan? Uang itu anggap saja aku pinjam darimu. Bisa kan? Aku akan mengembalikannya. Aku pasti akan mengembalikannya. Emangnya kau siapa? Dasar miskin. Tidak, bukan begitu. Kau tega melihat orang mati tanpa menolong. Itu kan ibumu, bukan ibuku. Biarkan saja dia mati. Bu, ayah meninggal terlalu cepat. Ibu susah payah membesarkanku. Ibu merawatku waktu kecil, dan aku akan merawat ibu di masa tua. Aku pasti akan mencari uang untuk menyelamatkanmu. Pesanan Anda hampir melewati batas waktu. Aku bisa kena denda. Aku harus bekerja keras mencari uang sekarang. Kau tidak apa-apa? Sepertinya aku berhalusinasi. Hah? Hah? Oh, halus sekali. Kulitnya lembut sekali. Tolong jaga sikapmu, Tuan. Aku yang salah karena menabrakmu. Katakan saja, mau berapa? Kalau terus begini, aku panggil polisi. Gawat, pesanannya hampir terlambat. Tidak apa-apa, cuma luka luar. Aku pergi dulu. Siapa namamu? Orang ini menarik juga. Tuan, pesanannya sudah tiba. Sayang, jangan makan pesanannya dulu. Cepat kemari, aku tidak sabar. Suara ini kok familiar ya? Yang Shanshan? Kau? Kenapa bisa? Sansan, jadi ini dia suami Paya yang sering kau ceritakan? Yang Shanshan, kita sudah menikah 3 tahun. Apa aku pernah melakukan sesuatu yang mengecewakanmu? Aku bekerja keras mencari uang untuk menghidupimu. Takut kau mengalami kesalahan sedikit pun. Kenapa kau melakukan ini padaku? Kenapa? Berkaca dulu, lihat dirimu baik-baik. Kau cuma pengantar makanan yang tidak berguna. Tuan Chen adalah putra sulung dari grup Chen. Kekayaannya ratusan juta. Kau berani membandingkan dirimu dengannya? Rupanya kau mencari yang lebih kaya. Hei bocah, istrimu ini sangat menggairahkan. Pergi kau! Sudah ingat ibumu. Dia masih terbaring di ICU. Kalau kau di penjara, siapa yang bisa menolongnya? Yang Shanshan, kau tunggu saja. Aku pasti akan membuatmu menyesal. Barusan aku melihat angka berwarna emas lagi di atas kepala Yang Shanshan. Dan juga pria pengkhianat itu. Aku harus memastikan secepatnya.
Jangan-jangan ini... Serangga ini juga punya angka di atasnya. Oh, aku mengerti sekarang. Ternyata aku bisa melihat sisa umur semua makhluk hidup. Kalau hampir mati, angkanya akan berubah merah. Jadi, bukankah itu berarti aku bisa mengubah takdir? Yang paling mendesak sekarang, aku harus cepat cari uang. Ibuku masih terbaring di rumah sakit. Benar-benar jalan penuh penipu. Barang-barang di jalan barang antik ini hampir semuanya palsu. Hah, sepertinya yang itu asli. Silakan dilihat. Sejarahnya lebih dari 500 tahun. Barang dari dinasti Ming. Benda ini harusnya cukup berharga. Kemampuan adikku telah berevolusi. Ternyata saat aku mengamati makhluk hidup, angka yang kulihat adalah hitungan mundur. Saat mengamati benda mati, yang kulihat adalah umurnya. Hei anak muda, matamu jeli juga ya. Liontin Giok ini dari dinasti Zhou Timur. Oh, dinasti Zhou Timur ya? Kupikir dari minggu lalu. Tapi liontin ini cocok denganku, aku juga Shionaga. Berapa harganya? 300 juta. Anak muda, aku kasih harga, kau boleh tawar. Ayolah, tawar sedikit saja. 30. Berapa? 30 ribu? Bukan juta. 30 yuan? Terserah mau jual atau tidak. Jual. Aku jual. Anggap saja kita berteman ya. Dasar bocah bodoh. Liontin Giok ini kudapat dari mengumpulkan barang bekas. Hanya 2.000. Boleh lihat-lihat. Jangan pegang. Kalau rusak, kau tidak sanggup menggantinya. Pak, aku punya sesuatu. Tidak tahu apa kau mau membelinya. Tampang miskin sepertimu. Barang apa yang kau punya? Coba tunjukkan padaku. Wah, ini barang bagus yang langka. Tapi anak ini jelas tidak tahu apa-apa. Ini bagus, bisa dapat untung banyak. Hei anak muda, barang ini memang termasuk barang antik. Tapi sayangnya masih banyak yang kurang. Dan ukirannya ini terlalu kasar. Aku hanya bisa kasih 5 juta. Itu pun terpaksa aku membelinya. Itu sudah harga yang pantas. Kau kira aku bodoh? Jangan begitu, ini sudah harga yang pantas. Itu pun aku terpaksa membelinya. Pertama, benda ini dari era Wanli. Kedua, ini barang kerajaan. Ketiga, 180 juta. Kurang 1 sen pun tidak kujual. Tak kusangka, anak ini paham juga tentang barang ini. Hei, tunggu dulu. Aku kenal dengan ahlinya. 180 juta, akan aku bayar. Uangnya nanti aku transfer. Bang Xinghuan mentransfer 180 juta. Dengan uang ini, aku bisa membawa ibuku berobat. Dengan kemampuan ajaib ini, yang Shanshan, Shenlong, akan kubuat kalian berlutut memohon padaku. Pak, punya tempat cuci kuas dari dinasti Song? Kau? Bagaimana lukamu? Tadinya aku ingin mengantarmu ke rumah sakit, tapi kau langsung kabur. Tidak perlu, aku baik-baik saja. Justru aku yang harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena tabrakan itu, kemampuanku mungkin tidak akan bangkit. Tadi pagi saat aku melihatnya, umurnya masih tersisa lebih dari 50 tahun. Tapi sekarang, dia akan segera mati. Nona cantik, karena kau orang baik, aku ingin memperingatkanmu. Kau berada dalam bahaya besar. Hah? Bahaya besar? Hah? Apa yang kau pikirkan? Maksudku, kau akan mengalami bencana berdarah. Dalam 10 menit, kau pasti mati. Pertama menyentuh wajahku, lalu mengutukku cepat mati. Aku sudah sangat sabar ya. Kau pikir karena aku menabrakmu sekali, kau bisa terus-terusan melecehkanku? Oh, kau mau kami membayar mahal untuk jimat lindungmu? Membuang uang untuk menghindari bencana? Dasar penipu. Orang sepertimu sudah sering kami temui di toko ini. Ya sudah, terserah kalian.
Kenapa diam saja? Cepat pindahkan dia keluar. Pak Kepala, kondisi pasien sangat kritis. Kalau dia dipindahkan dari ICU, nyawanya akan terancam bahaya. Mau biarkan dia memakan tempat dan membuang uang? Anaknya sedang keluar mencari uang. Maksudmu si miskin itu, dia mana punya